Maka Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi, beliau itu disurati oleh sebagian ulama. Mereka mengatakan, Syekh, saya mendengar satu hadis bahwasanya seumpama umat ini, orang-orang yang setelah sahabat, mereka infak sebesar gunung Uhud berupa emas, tidak akan bisa menyamai separuh kurma infaknya para sahabat. Ini maksudnya bagaimana hadis ini? Ini namanya tidak adil. Kita infak gunung Uhud sebesar itu, para sahabat hanya kurma kok tidak sama, itu bagaimana? Kok masih menangan sahabat itu bagaimana? Ini tidak adil namanya. Maka Syekh Ahmad Al-Faruqi dia mengatakan, Syekh, Kang, wahai Tuan, ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau kamu ingin faham mengenai ini, kamu datang berjumpa dengan saya. Maka benar, muridnya tadi datang kepada Syekh Ahmad Al-Faruqi As-Sirhindi. Setelah beliau datang, beliau salaman. Saat beliau salaman, dia mengatakan, Syekh, saya sudah faham, Syekh. Saya belum jelaskan kamu kok, saya sudah paham. Saya belum berkata satu kata-kata pun, saya sudah yakin, Syekh. Kamu kok bisa paham dari mana, nak? Ketika saya berjumpa dengan engkau, Syekh, bermusafah dengan engkau, menatap wajah engkau, Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan kepada saya keimanan yang begitu tingginya. Iman saya itu tiba-tiba naik dengan begitu tingginya. Ilmu saya naik dengan begitu tingginya. Maka saya tidak membayangkan bagaimana dulu sahabat hari-hari berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu iman mereka tidak akan bisa dikejar oleh siapapun. Ilmu mereka tidak akan bisa dikejar oleh siapapun. Maka iblis mengatakan, Ismail itu hari-hari ketemu Ibrahim. Itu sudah ada pancaran nur hari-hari kepada Ismail. Enggak bisa. Susah itu digoda. Yang lain, oh, kalau begitu Tuan, iblis, kita goda istrinya saja, Hajar. Dibanding Ibrahim, dibanding Ismail, tentu istrinya itu lebih lemah. Karena wanita itu hatinya lembut. Dia akan berubah dalam hitungan menit. 1 menit tertawa, menit yang kedua sudah nangis. Sekarang gembira, besok sudah marah. Sekarang senang, nanti habis ini jadi cinta. Mudah terenyuh, mudah menangis, mudah senang juga. Kita goda Hajar saja. Nanti kalau Hajar itu berhasil kita goda, kita berharap Ibrahim pun akan tergoda. Sebagaimana dulu Siti Hawa. Maka benar, iblis datang ke rumah Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Saya temannya Ibrahim. Bapaknya ada, Bu? Ibrahim sedang pergi sama Ismail, Pak. Dia tadi membawa pisau dan membawa tali. Biasanya pergi ke Mina untuk mencari kayu bakar. Maka iblis mengatakan, Bu, bukan, Bu. Ibrahim pergi ke Mina bukan untuk mencari kayu bakar. Dia pergi itu untuk menyembelih anak ibu Ismail. Maka Hajar langsung kaget. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin. Ibrahim itu lebih cinta kepada Ismail daripada saya. Ismail itu anak yang sudah didoakan sejak dia masih muda. Jadi Nabi Ibrahim itu dalam sebagian kitab tafsir itu doa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah saya anak yang termasuk golongan orang-orang soleh. Itu doa sejak dia masih remaja. Itu udah anak yang ditunggu-tunggu. Anak yang sudah didoakan sejak dia dulu masih muda dulu. Gak mungkin dia tega menyembelih anaknya. Iya, Bu, benar, saya gak bohong. Gak mungkin. Bu, ini rahasia sebenarnya. Saya ini mendengar langsung dari langit bahwasanya Ibrahim pada hari ini diuji, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih Ismail. Maka Sayyidah Hajar langsung berubah wajahnya. Apa? Perintah Allah.
Kalau perintah Allah ya enggak apa-apa. Ismail itu milik Allah, Ibrahim itu milik Allah, saya ini juga milik Allah. Kalau Allah perintahkan untuk menyembelih, yaitu haknya Allah, milik Allah, kenapa kamu ikut campur? Sudah, biarkan disembelih. Mau diapakan, sudah biarkan. Saya ini enggak punya apa-apa. Diri saya loh saya enggak punya. Terus langsung mundur. Masya Allah. Ini perempuan ini kok beda dengan kebanyakan perempuan yang ada di atas muka bumi. Kebanyakan wanita atau sebagian wanita itu dia akan mengedepankan perasaannya melebihi imannya. Mengedepankan perasaannya melebihi ilmunya. Ini ada wanita yang ilmu dan imannya menguasai perasaannya. Sudah, kamu pergi. Gak usah ganggu saya. Maka iblis ini bingung, ya Allah, gimana ini? Sudah kita goda Ismail saja. Sepertinya Ismail itu masih bisa digoda, dibanding ayahnya lebih mudah. Nabi Ismail itu berjalan sedikit di belakang Ibrahim. Dipanggil oleh iblis, Ismail, mau kemana kamu? Saya mau pergi ke Mina ikut ayah saya, nyari kayu biasanya. Ismail, ketahuilah, kamu itu bukan diajak nyari kayu, tapi kamu akan disembelih oleh ayahmu sendiri. Maka Nabi Ismail yang masih kecil itu langsung kaget. Salah saya apa? Saya tidak pernah berbuat salah apa-apa kepada ayahku. Dan ayahku itu sangat mencintai saya melebihi segala-galanya. Tidak mungkin. Ismail, ini rahasia Ismail. Ini hanya saya ceritakan kepada kamu ini. Saya dengar langsung dari langit bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ayah kamu untuk menyembelih kamu sekarang. Maka Ismail langsung mengatakan, kalau itu memang perintah Allah akan saya nikmati. Aku akan sabar. Akan saya kerjakan ujian ini dengan begitu nikmat, dengan begitu bahagia. Sudah enggak apa-apa. Mau disembelih enggak apa-apa. Mau digoreng juga enggak apa-apa. Maka iblis ini bingung, udah istrinya gagal, anaknya gagal, gimana? Mundur aja lah. Setan-setan yang lain mengatakan, jangan mundur. Bangsa iblis itu enggak pernah putus asa. Bangsa iblis dan setan itu enggak boleh putus asa. Selagi nyawa masih berada dalam jasad, manusia itu masih mungkin tersesat. Kita goda, jangan pernah mundur. Walaupun kemungkinan sekecil apapun, jangan mundur, kita goda terus. Maka didatangi Ibrahim ini. Ibrahim, kamu lihat saya ini, Ibrahim, saya ada penting dengan kamu. Maka dilihat oleh Nabi Ibrahim. Iblis. Ada apa? Kenapa kamu ke sini? Saya dengar-dengar kamu ini mimpi menyembelih anakmu. Dan kamu maknai mimpi itu dengan itu adalah perintah Allah. Benar apa enggak? Benar. Wahai Ibrahim, yang ada di dalam mimpimu itu saya. Itu bukan perintah Allah. Saya sengaja datang dalam mimpimu supaya engkau mengira itu perintah Allah. Sehingga kamu menyembelih anak yang tidak berdosa, sehingga Allah akan murka besar kepada kamu, wahai Ibrahim. Ini saya. Kalau kamu betul-betul membunuh Ismail, sedangkan Ismail itu manusia dan anak kecil dan tidak berdosa, Allah akan murka besar kepada kamu, akan dibuang kamu jauh-jauh dari ridha Allah. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, iblis, kalau mau goda orang itu dilihat-lihat dulu. Goda yang lain sana loh, jangan saya. Salah orang kamu. Saya ini Nabi, saya ini Rasul, saya tahu mana yang hak, mana yang batil. Kamu tuh bohong. Langsung diambil batu, dilempar. Datang lagi, dilempar lagi. Datang lagi, dilempar lagi. Gak ada henti-hentinya iblis nih. Sudah gagal, datang lagi, dilempar batu lagi. Gadang lagi, dilempar batu lagi. Sehingga diabadikan di Mina sana. Ada Jamrah Ula, Wusta, Aqobah. Ini adalah kenangan besar perjuangan Ibrahim alaihi salatu wassalam.